Apa kameramen ini cowok ya, jadi langsung dia merasa kayak tersentil gitu, langsung setuju kayak gitu. Enggak, Aku nggak setuju. Iya. Kita semua cewek ini nggak setuju. Iya. Jangan mau dibohongin dengan tampang yang ganteng-ganteng atau apa gitu ya. bener. Harus pakai logika juga lah. Karena nanti apa ujung-ujungnya nanti kan nyesel. Terus kalau tadi logika sama emosi itu harus berjalan bersamaan ya kan? Terus bedanya sama perasaan apa? Hai semuanya, ketemu lagi nih sama kita Felicia Podcast, di mana tentunya kita pasti bakal bahas hal-hal yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Bener. Nah, mana ini semangatnya Cia ini yang jawab bener cuma Lia, bener. Jawabnya juga nanggung sih. Iya, bener. Lebih semangat lagi, ya enggak? Iya. Oke. Nah, gimana nih kabarnya ini? Baru ditanya dari awal udah jawabannya nggak sinkron ini kan tadi. Gimana nih tadi kabarnya? Jujur aja ini gimana kabarnya? Sungguhan luar biasa. Luar biasa, bener yakin? Ya, luar biasa apa dulu ini? Luar biasa gimana? Luar biasa ngantuk, capek, semangat. Campur. Jadi es campur. Semangat lah pasnya. Nah itu. Iya. Betul, semangat lah pasnya. Kita akan ketemu sama Vi ya. Kan? Benar. Iya, yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita kangenin nih. Waduh. Nah, oke. Hari ini semangat nih. Nah, dalam seminggu ini kalian vibe-nya tuh semangat terus atau ada up and down gitu. Pasti ada lah. Naik rolling coaster. Roller coaster. Rolling kan gini. Berarti kereta. Roller coaster ya maksudnya. Iya kan nggak mungkin kan stabil terus gitu. Ya tenang dulu, tenang. Pasti kan ada up and down kan ya. Iya, Kayak benar. roller coaster itu tadi kan. Nah, berarti dunia ini tuh penuh dengan yang namanya drama nggak sih? Iya kita syuting. Dulu. Apa gunanya drama? Nah, drama masih main syuting toh. Oh iya. Oh oke, iya. Enggak, ini lebih ke kehidupan kita ini kayak drama-drama yang kita tonton nggak sih? Iya. Terkadang nih ya nggak selalu. Kadang sedih. Kadang seneng. Kadang kayak gini tiba-tiba ketawa-ketawa. Iya benar. Apalagi semua film atau drama kan biasanya based on true story kayak gitu kan. Dari dunia nyata. Iya, story cerita. Kisah nyata. Nah, Dunia berarti nyata. kisah-kisahnya kita ini bisa kayak drama gitu kan akhirnya gitu kan. Nah, di dunia yang penuh drama, kisah ini, kira-kira berpikir logis itu masih penting atau relevan nggak sih di zaman sekarang ini? Iya. Penting. Penting banget ya. Benar, Nah, penting. kenapa itu pentingnya? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Kalau nggak berpikir logika atau logis, ya apa mau jalan ya? Bener. Kalau misalnya kita jalan tanpa ada logika itu bagaikan arah ya. Jadi kita jalan kalau nggak ada arah, jatuh, kepleset, jatuh ke jurang. Waduh, hilang, tersesat. Iya. Nah, berarti logika itu penting banget ya. Bener. Apalagi sekarang ini di zaman yang serba, semua itu instan. Yang pertama kan cepat, informasi terlalu kayak cepat kayak gitu kan. Jadi kayak kita untuk memfilter berita ini benar apa enggak sih, itu aja kadang susah kan. Iya. Nah, jadi penting banget memang berpikir secara logis. Soalnya kalau cuman pakai perasaan, apalagi emosi, kan kita gampang terhanyut dengan berita itu kan akhirnya ya. Apalagi kalau berita sudah tentang berita yang buat emosi marah ataupun sedih kan, kadang-kadang kita bisa sampai terbawa terlalu dalam. Iya. Nah, jadi berpikir dengan logika itu Diperlukan iya, sekali. Benar, banget. penting Di banget. era seperti ini, di era Iya. digital yang cukup Sangat. cepat ya. Iya, jadi berita-berita yang muncul nih di sosial media kalian apapun itu jangan langsung percaya ya, tapi Iya. benar-benar cari tahu dulu, atau mungkin bisa cek juga ke portal beritanya juga. Ya jangan sampai dapat hal-hal yang hoax gitu kayak hal-hal yang nggak benar. Logikanya harus main, guys. Bener. Jangan cuman baca berita karena emosi aja kayak Iya. gitu. Nah, berarti emosi sendiri ini apa sih sebenarnya? Kok orang-orang ini gampang banget
menyimpulkan sesuatu itu karena emosi kayak gitu. Ya emosi apa yang langsung secara spontanitas langsung ditunjukkan gitu ya. Eh, apa contohnya kayak misalnya lagi marah secara nggak langsung kan langsung raut wajah ini kan langsung udah nunjukin bahwa kamu tuh lagi marah atau lagi happy langsung raut wajah udah nunjukin bahwa kamu tuh happy kayak gitu. Itu kayak emosi ya, gambar-gambar yang kita bisa apa yang terlihat gitu loh. Ya benar. Nah, ngomong-ngomong soal emosi, logika, perasaan juga tadi kan ya. Setuju nggak sih dengan statement kalau misalkan cewek itu memutuskan sesuatu itu cenderung lebih ke perasaan, pakai perasaan daripada pakai logika? Setuju. Enggak. Siapa itu? Sama dia jawab setuju. Ya ini for your information ya guys. Kameramen ini cowok ya, jadi langsung dia merasa kayak tersentil gitu, langsung setuju kayak gitu. Enggak. Aku nggak setuju. Iya. Kita semua cewek ini nggak setuju. Iya. Kita juga ada logikanya dong. Nah, kenapa ini nggak setuju ini? Kan lebih banyak orang yang setuju dengan statement barusan kan. Kameramen kita aja setuju. Oh, kameramen ini. Parah. Nah, jadi apa nih yang membuat kalian kok kontra, nggak setuju kayak gitu kan? Maybe kenapa kalau mereka ngomongin bahwa perempuan tuh pakai perasaan ya? Mungkin karena kita lebih bisa mengekspresikan itu loh, mengekspresikan apa ya, rasa itu bisa diekspresikan. Contohnya cewek ini kan gampang, maksudnya terbawa perasaan tuh loh, gampang banget kan. Sedangkan kalau misalnya laki, kadang mereka itu nggak mau nunjukin kayak mereka lagi sedih itu, mereka nggak berani nunjukin itu. Sedangkan kalau perempuan ini kan cukup apa ya, cukup besar untuk rasa untuk nunjukin itu kan langsung gitu, spontanitasnya itu langsung gitu ya. Jadi kalau laki itu kan ini apa namanya mungkin sembunyi-sembunyi, itu mungkin gara-gara itu jadinya jadinya kelihatannya kalau perempuannya main perasaan, padahal ya enggak juga, kita logika. juga berpikir lah ya, kita juga pakai logikanya kita gitu. Iya lah. Oh ya. Iya, sorry. Bener, aku juga gak setuju karena ya nggak mungkin ya kita memutuskan segala sesuatu itu cuman pakai perasaan aja. Pasti pakai lah, logikanya juga main dipakai. Ya kayak tadi contohnya jalan itu tadi kan nggak mungkin ya kita jalan pakai perasaan terus kan nggak mungkin. Ya contohnya juga lah paling simple, mungkin paling relate lah sama cewek-cewek juga. Kalian kalau check out nih, itu kan pasti membandingkan antara toko A dan toko B, diskonnya lebih besar yang mana, lebih murah yang mana, di luar kota atau di dalam kota. Itu kan logikanya juga jalan. Cowok itu nggak mikir kayak gitu ya kan? Cowok langsung check out aja udah. Ketemu langsung. Iya, jadi nggak setuju lah. Justru kita lebih banyak membandingkan sesuatu gitu kan sebelum mengambil keputusan. Itu kan logika kan, kalau perasaan kan nggak bisa men, itu semuanya logika. Iya, jadi nggak setuju nih aku. Ya, jadi statement itu kita big no. Tergantung orangnya berarti ya, tergantung pribadinya ya. Nah tapi terkadang nih kalau kita lihat di dunia kenyataan, statement itu tuh kayak seolah-olah bener. Apalagi dalam soal hubungan percintaan nih. Iya kan? Ya apalagi cewek-cewek itu kan. Kebiasaan kalau ditembak itu nggak mikir nanti hubungan ini bakal seperti apa. Wis iya dulu aja. Itu kan terbawa emosi saat kan. Mungkin karena dia seneng, aduh aku ditembak apalagi cowoknya ganteng, apalagi kaya. Wis nggak mikir bakal kayak gimana hubungannya. Harusnya kan pakai logika lah ladies, kalian harus berstrategi, iya kan? Gak mau dibohongin dengan tampang yang ganteng-ganteng atau apa gitu ya. Bener. Harus pakai logika juga lah. Karena nanti apa ujung-ujungnya nanti kan nyesel. Misalnya nggak pakai logika, ya cuma perasaan toh dia ganteng, nggak tahu-taunya ternyata dia punya sifat yang jelek gitu kan. Kan kita nggak tahu juga. Iya, jadi jangan langsung mau gitu aja ya. Mungkin kalian bisa pakai strategi yang lain ya. Contoh kayak mungkin PDKT atau apa dulu gitu ya. Jadi saling kenal dulu aja, temenan aja dulu. Baru nanti kalau udah yakin seperti apa, udah saling kenal baru jalan. Jangan langsung cuman kenal seminggu. Apalagi cuman kenalnya dari aplikasi dating, nggak pernah ketemu nih ya kan. Itu malah bahaya. Itu walaupun banyak juga cerita yang berhasil, cuman ya berapa persen aja nggak sih. Jadi ya itu ya harus balance nih. Nah, harus mikir. Balance ya, berarti harus balance kan antara emosi sama
logika. nggak bisa dipisah-pisah. Nah, tapi kenapa ya orang-orang ini memisah-misahkan itu ya? Nah ini nggak tahu juga nih Nggak tahu orang-orang ini kenapa ini. Karena mungkin mereka belum tahu pengertian sendiri, pengertiannya mungkin ya, belum mendalami ya, karena itu tadi loh, karena ikut-ikutan mungkin ya, karena kan informasi terus apa namanya cepat banget ya, jadi Iya. mereka mungkin belum ngeriset atau belum apa, jadi udah terima-terima aja apa yang ada yang dipercaya sama orang-orang, ya mereka udah ikut-ikut aja gitu loh. Nah, atau mungkin presentasinya mungkin ya yang lebih ke perasaan atau lebih ke logika di beberapa situasi Ya, gitu. presentasinya ya. Lebih cenderung ke pakai perasaan atau pakai logika. Iya. Ya karena soalnya ya, kalau misalkan nih orang cuman mengandalkan emosi itu tadi, ya nggak bakal bisa hidupnya berjalan dengan baik-baik aja. Iya. Kayak mungkin ya contoh sederhananya kalau orang cuman hidup dengan emosi, contoh emosi rasa ibah kayak gitu. Dia tiap kali ngelihat orang kesusahan pasti dia akan membantu, entah itu memberi uang atau apa yang dia punya. Nah kalau dia terus ngikutin nih emosinya, berarti setiap kali ketemu orang yang susah, ngasih dia ngasih terus sampai akhirnya nggak ada nih buat dirinya sendiri ya. Itu kan berarti nggak boleh kan? Tanpa ada logika. Iya, bahaya kan. Nah, begitupun sebaliknya, tanpa adanya emosi juga, kalau orang juga terlalu hidupnya dengan cuman pakai logika, akhirnya mungkin saat dia melihat orang nggak punya, terus logikanya jalan kan, matematikanya jalan, ngitung dia, aku bulan ini dapat segini, oh nggak minus, aku nggak jadi ngasih. Waduh. Karena logikanya dia maksudnya Jalan tapi nggak pakai perasaan ya. Jadi akhirnya wah nggak bisa ngasih aku. Nah kayak gitu kan ya, maksudnya berbahaya juga. Jadi harus seimbang memang ya. Iya, Harus logika sama emosi. itu tadi ya. Nah nggak bisa dikotak-kotakkan. Benar. Terus kalau tadi logika sama emosi itu harus berjalan bersamaan ya kan? Terus bedanya sama perasaan apa? Kalau misalnya tadi mengungkapkan sesuatu dengan emosi secara spontan ya. Terus bedanya emosi dan perasaan ini apa? Mungkin ya beberapa orang, aku juga ngira kalau misalnya emosi itu pas marah, pas lagi emosi. Mungkin orang-orang berpikirnya kayak gitu. Nah itu apakah beda emosi dengan perasaan atau kayak gimana? Kalau emosi kamu lagi marah nih, contohnya kamu lagi marah, kamu menunjukkan bahwa kamu lagi marah nih. Terus saat kamu ditanya, kamu lagi marah kenapa, Li? Iya nggak apa-apa, aku lagi marah. Itu kamu cuma emosi, tanpa kamu tahu perasaanmu seperti apa, marahnya ini yang seperti apa, kamu nggak bisa menjelaskan itu. Tapi kalau kamu bisa menjelaskan kenapa kamu lagi marah, itu kamu udah main ke perasaan, udah lebih dalam. Kayak menghayati apa ya? Mendalami perasaan itu. Mendalami perasaan kamu lagi marah nih. Kamu bisa jelasin aku lagi marah karena bla 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 bla. Tapi kalau kamu nggak bisa menjelasin, asal kamu marah aja yaitu emosi yang kamu lebih gedein kayak gitu loh. Ya. Berarti bahaya juga nggak sih orang kalau terlalu tenggelam dalam perasaannya? Kok perasaannya? Emosinya. Kayak itu tadi kan, cuman marah. Tapi kalau dia nggak bisa menelaah ataupun berpikir marahnya itu kenapa, akhirnya kan dia marah terus itu. Tanpa nggak berhenti ya marahnya. Karena dia merasa bahwa aku pengen ada, maksudnya emosi, dia hanya ingin tinggal di dalam emosinya aja. Jadi tanpa adanya, berarti kan kayak perasaan itu kan kayak logikanya juga ada kan berarti ya. Karena dia kan akhirnya mencerna dan berpikir kenapa ya aku marah. Nah tapi kalau dia nggak mau berpikir nih, nggak memberi ruang dirinya untuk berpikir kenapa dia marah, akhirnya jadi apa ya, maksudnya membuat dirinya nggak bisa, ngestak di perasaan itu kan. Jadi ditanya orang kenapa? Perasaan emosi itu. Di dalam emosi itu kan. Jadi kayak dia meledak-ledak terus kan jadinya. Karena dia juga nggak ngerti bagaimana caranya dia untuk mengerti perasaan selain marah ini, bukan perasaan, emosi selain marah ini apa. Karena dia tidak berusaha untuk merasakan amarah ini marahnya. Apa gitu ya. Oke. Pantesan ya mungkin orang-orang yang spontan itu sangat meledak-ledak gitu. Iya loh, aku jadi ingat, aku pernah nonton juga kayak maksudnya orang-orang, kadang kan dokter-dokter psikolog kan juga ngasih tahu kan caranya gimana buat ngeredam amarah atau emosi itu biasanya tarik nafas dulu,
terus hembuskan sampai beberapa kali sampai dia itu tenang, akhirnya baru dia berkata-kata mungkin atau menyampaikan emosinya dia. Ya, jadi caranya kayak gitu. Nah, jadi emosi bukan cuma marah berarti ya. Nah, itu tadi pertanyaanku kan. Emosi itu orang-orang kan sering sangkut pautin sama marah kayak gitu. Ternyata emosi juga bisa sedih, bisa kecewa, bisa seneng, itu termasuk emosi kan. Ya, perasaan berarti bisa dijelaskan itu ya. Iya. Ya berarti penting lah yang namanya logika dan juga emosi. Benar. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Harus berjalan harus berjalan beriringan bersamaan, harus balance kayak gitu. Emosi dan juga logika itu harus berjalan bersamaan, nggak bisa kita pisah-pisahkan nih. Kayak statement-statement yang di luar sana itu. Jadi harus semuanya berbarengan. Oke, see you next time, Vi. Bye. Jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya ya. Let's find the truth.